Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah ya, yang alhamdulillah berkat rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa belajar bersama ya, menuntut ilmu dalam kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan ya fadilah atau keutamaan dari orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu orang-orang yang Allah mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Amin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah yes, kita akan kembali membahas kajian kita di kajian Tazkiyatun Nufus, masih di ciri-ciri orang yang bertakwa. Alhamdulillah kita masuk kepada ciri yang keempat, yang mana ciri yang pertama setelah kita bahas kemarin, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, yaitu beriman kepada perkara yang gaib. Ciri yang ketiga yang kemarin kita bahas, yaitu mendirikan salat. Nah ini sebenarnya terangkum ya dalam surah Al-Baqarah ya. Ini dalam Al-Baqarah ayat 3 dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kita masuk kepada ciri yang keempat, yaitu menafkah atau juga menafkahi atau mengimpakkan sebagian rezekinya. Nah, ini dia. Jadi ciri yang keempat ini, ciri dari orang yang bertakwa ini, dia mudah sekali ya untuk bersedekah, ya, mengimpakkan hartanya, mengimpakkan rezeki yang dia dapatkan dari Allah ya. Jadi dia boleh dikatakan tidak pelit ya. Nah, jadi orang yang bertakwa itu dia tidak bakhil, tidak pelit ya dengan harta yang dia miliki. Ketika dia miliki harta tersebut, maka mudah baginya untuk berbagi bersama. Ya. Ya, banyak sekali sebenarnya kisah-kisah yang berhubungan dengan perkara yang seperti ini, dan sebelumnya pernah kita kisahkan ya, pernah kita bacakan, pernah kita kisahkan kisah-kisah bagaimana para sahabat, bagaimana orang-orang saleh, para tabi'in dengan harta yang mereka miliki. Di antaranya ada sebuah kisah yang juga luar biasa, bisa kita ambil pelajaran ya. Kalau orang kaya ya, mungkin seperti Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah, itu hal yang biasa ketika dia berimpak dengan harta yang dia miliki ya. Ketika dia berimpak, dia masih memiliki harta yang lainnya yang dia miliki. Namun ada di sana orang yang berimpak dengan harta yang hanya itu yang dia miliki. Masya Allah, ini yang membuat kita kagum. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, Allahu Akbar. Ya, ketika Rasulullah mengumpulkan harta ya untuk untuk berperang ya. Jadi sebelum berperang itu kaum muslimin ya mengumpulkan hartanya, dikumpulkan oleh Rasulullah. Nah maka ketika itu datang orang yang dia berimpak dengan 1000 dirham ya. Kemudian ada orang yang kedua, sahabat yang kedua, dia berimpak dengan 1 dirham. Maka Rasulullah katakan apa? Allahu Akbar. 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Masya Allah. Maka para sahabat ketika itu terkejut ya. Kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah? Kenapa bisa 1 dirham ini yang zahirnya tentu 1 dirham itu ya kalah dengan 1000 dirham. Dan jumlahnya jauh lebih banyak. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya 1000 dirham ini orang yang memberikannya dia masih memiliki harta lainnya. Sedangkan 1 dirham yang diberikan ini adalah harta yang dia miliki satu-satunya. Allahu Akbar. Nah, jadi di sini menunjukkan ya, Allah itu menilai dari kita amalan kita. Ya, amalan keikhlasan yang kita miliki. Ya, bukan kuantitas ya, bukan jumlah, tapi Allah lihat bagaimana kita itu ketika sulit pun kita masih bisa berimpak, masih bisa membantu orang lain dengan keterbatasan yang kita miliki. Jadi bagi kita jangan berkecil hati. Ustadz saya orang miskin, ya. Saya hanya mampu
memberikan sekedarnya, misalnya satu bungkus nasi saja, ya. Kita jangan berkecil hati. Karena boleh jadi yang kita berikan yang sedikit tersebut ketika kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, kita malah bisa mengalahkan orang yang berimpak puluhan juta. Yang mungkin dia masih memiliki harta lainnya. Atau mungkin saja niatnya ketika dia memberikan rusak. Ya, karena dia berbangga-bangga dengan pemberian tersebut. Maka tidak menutup pintu bagi kita yang mungkin dengan keterbatasan kita untuk kita tetap bisa berbagi, ya. Ada sebuah kisah, ya, dikisahkan oleh Ustadz kita Khalid Basalamah pernah menceritakan di Arab, ya, ketika zaman para sahabat dulunya tabi'in, ada keluarga yang miskin, ya. Keluarga yang miskin yang kiranya mereka siap-siap, ya, sama keluarganya dengan keterbatasannya di malam hari mau makan, gitu ya. Mau makan dengan keluarganya dengan makanan yang ala kadarnya. Istilahnya ya sekedarnya lah, tidak mencukupi sebenarnya, itu sekedarnya. Jadi mereka siap-siap mau makan, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumahnya di malam hari ini. Maka ketika itu dia bukakan pintu, ternyata ada pengemis, ya, dengan anaknya meminta makanan karena sudah beberapa hari mereka tidak makan. Maka melihatnya seperti itu, dia pun terharu. Diambil makanan yang seharusnya dia makan bersama keluarganya, padahal makan itu hanya sedikit, ya, tidak pun mencukupi mereka untuk supaya kenyang, ya, tapi dia berikan kepada pengemis ini tadi. Maka ketika itu istrinya mengatakan, kita tidak punya apa-apa lagi untuk kita makan. Maka suaminya mengatakan, bawalah anak-anak supaya bisa tidur. Maka mereka berusaha untuk tidur dalam keadaan lapar. Sampailah tengah malam, ya, tengah malam sekitar setengah 12, jam 12 di malam. Maka sudah tidak tertahankan lagi, ya. Anak-anak menangis terus, istri juga sudah mengatakan, bertanya terus sama suaminya. Maka suami mengatakan, baiklah aku akan keluar untuk mencari sesuatu yang kiranya bisa kita makan. Nah, sang suami pun keluar rumah, ya, di malam hari. Tentu dia tidak tahu harus kemana mencari makanan, ya. Jadi dia pergi ke masjid, dia sholat, bermunajat, minta kepada Allah di sana. Dia berdoa, ya, pada Allah, meminta kepada sang pemilik rezeki, ya. Dia berdoa minta kepada Allah. Nah, ternyata ketika itu ada seorang gubernur, ya, mungkin pembesar lah di daerah tersebut, yang dia gelisah di malam hari itu. Maka dia berazam, ya Allah, aku akan keluar membawa makanan-makanan terbaikku dan juga hartaku, dan aku akan memberikan kepada siapa yang berhak nantinya. Maksudnya dia gelisah, dia ingin menghapuskan dosanya dengan bersodakoh, ya. Dia ingin menghapuskan atau mendapatkan ketenangan tersebut dengan memberikan harta yang dia miliki. Maka dia katakan, ya, aku akan membiarkan kudaku ini membawa kemana arah yang dia inginkan. Ketika bertemu dengan orang, maka orang tersebut yang akan kuberikan harta tersebut. Maka berjalanlah dia menaiki kudanya dengan harta yang dia bawa dan makanan, ya, yang dia miliki di istananya tersebut dia bawa. Dan kuda tersebut ternyata menuju ke sebuah masjid. Dan dia pun turun di masjid tersebut, dia lihat ada satu orang yang sedang berdoa di sana. Maka diberikan semuanya. Harta dia berikan, makanan dia berikan. Masya Allah. Maka ketika itu sampai dia katakan, ya, katakan kepada orang yang berdoa ini tadi, kalau kau nantinya butuh apa-apa, maka datanglah kepada aku. Jumpai aku untuk keperluanmu, untuk memenuhi keperluanmu. Maka apa yang dia jawab? Laki-laki ini yang mungkin kalau kita ketika kita dalam keadaan sulit, ya, ketika kita dalam keadaan sempit, tiba-tiba ada orang yang menolong kita, kemudian mengatakan perkataan itu, maka kita akan senang, kita katakan, iya, aku insya Allah akan datang lagi kepadamu untuk minta pertolongan. Namun apa jawaban dari laki-laki ini? Laki-laki ini mengatakan apa? Tidak, aku tidak akan datang kepadamu. Aku akan datang kepada sang pemilik rezeki, ya, yang maha kaya. Kepadanya aku akan datang ketika aku butuh pertolongan. Masya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya keimanannya. Takwa kepada Allah. Dia yakin Allah akan memberikan
apa yang dia inginkan. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan nantinya membahas tentang ciri yang keempat ini dari orang yang bertakwa setelah beberapa jeda berikut ini.